Ya, terima kasih pada Ibu Pungki yang telah mendekati setiap kita di dalam pujian penyembahan. Selamat pagi, saudaraku. Pagi, shalom. Shalom. Senang kembali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Senang kembali kita bisa bernapas ya, diberikan kesempatan kembali lagi oleh Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari yang indah ini. Yuk sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu melimpah bagi setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikan hati kami sebagai pendengar dan tanamkan dalam hati kami firman Tuhan dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu sepanjang malam tadi, sepanjang hari yang lewat, Engkau berikan bagi setiap kami, dan Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan, pengharapan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Ambil alih semuanya Tuhan Yesus Kristus untuk jaringan Zoom yang ada di Sydney, yang ada di Indonesia, berbagai kota. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu, dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap hidup kami. Kami percaya hidup kami dipulihkan, disembuhkan, dan pasti ada jalan keluarnya atas setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu yang keluar dan menyentuh hati kami, dan biarlah bibir hamba-Mu Engkau pakai, bukan perkataan hamba-Mu, tetapi perkataan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami. Firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan setiap manusia. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan berkat daripada Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ibu Nancy, Ibu Eti Tumuri, farmnya Tumuri ya. Ibu guru nih, Ibu guru selalu eksis nih setiap pagi doa fajar, baik di CMC Grace atau di tempat ini. Sehat Ibu Nancy? Amin. Ya, kita akan membawakan pesan Tuhan yang luar biasa sesuai dengan tema pada fajar hari ini adalah maukah engkau sembuh? Sembuh secara fisik, sembuh secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini yang kita mau katakan di dalam Yohanes 5 ayat 6, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ada salah satu dari kita mungkin bisa membacakan untuk kita semua. Yohanes 5 ayat 6. Siapa cepat dia dapat bagikan firman Tuhan itu? Bu Nancy kayaknya. Oh ya, silakan. Siapa Nancy? Silakan. Yohanes 5 ayat 6, Ibu Nancy. Iya. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Amin. Terima kasih Ibu Nancy, Ibu Eti yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, di dalam kitab Yohanes ini menceritakan bahwa seorang lumpuh ya ada di kolam Bethesda, tidak ada yang peduli dan cuek kepadanya. Mereka mementingkan kepeduliannya sendiri, tidak ada yang dapat menolong orang lumpuh ini. Dan Yesus menghampiri, maukah engkau sembuh? Yang mengatakan maukah engkau sembuh itu adalah Yesus Tuhan, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Ada amin? Amin. Di dalam Yohanes 5:6 ini, saya ngebayangin jikalau saya pada saat keadaan lumpuh saudara, tidak ada yang mau menggendong saya begitu cari hadirat Tuhan, cari di mana Tuhan ada, pasti saya cari. Tetapi tidak ada yang peduli dengan saya, cuek pada saat itu. Mungkin posisi saya sudah hopeless ya,
sudah kecewa banget gitu loh. Jadi tidak bisa mengharapkan manusia untuk bisa membantu saya. Saya menangis, saya kecewa, tetapi ada pengharapan yang pasti yang Tuhan akan memberikan dan Tuhan tawarkan. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh ini adalah ditawarkan dalam keadaan fisik di dalam firman Tuhan ini. Tetapi dalam kehidupan rohani kita, maukah engkau sembuh dari kehidupan rohanimu? Nah, pada saat yang saya mau terangkan ke dalam rohani ini adalah kita tidak usah namanya suka kecewa, akar pahitan terhadap pendeta, terhadap gembala, terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap sesama kita. Bahkan rekan sekerja pelayanan kita atau rekan bisnis kita, rekan pekerja kita, saudara. Di mana Tuhan tempatkan. Mungkin sebagai guru, mungkin sebagai ibu rumah tangga, mungkin sebagai ibu, atau mungkin sebagai adik atau kakak. Kalau kita ditegur, dinasehati, bagaimana kita ke depannya untuk lebih baik dan menjadi benar, alangkah baiknya kita mendapatkan sesuatu teguran itu biar kita roh kita, jiwa kita sama-sama dibangkitkan. Amin. Jangan punya interpretasi negatif dulu. Jadi apa yang tuh orang lain katakan itu membentuk kita, karakter kita menjadi lebih sempurna dalam Tuhan. Amin. Seringkali manusia itu kecewa. Apaan sih lu? Contohnya, apaan sih lu? Sok ngasih tahu, sok nasihatin. Ya kan? Belum tentu lu aja benar. Nah, jangan berkata seperti itu, saudara. Tetapi mengatakan terima kasih atas nasihatnya. Mungkin ini akan menjadi bahan koreksi buat saya. Jikalau saya ada kesalahan, tolong bantu saya untuk sama-sama yuk kita saling menasehati, sama-sama yuk. Saya kan mungkin sedang mengalami keterpurukan. Terima kasih ya. Seperti itu, saudara. Jangan suka menghakimin. Ya, mungkin saya akan undang Bapak, Ibu, Saudara. Ada bacaan Alkitab yang perlu Bapak, Ibu, Saudara baca adalah 14 itu dibaca di rumah saja. Nah, apabila Anda berada di kolam Bethesda saat itu dan mendengarkan pembicaraan Yesus dengan orang lumpuh, nah ini pembicaraan Yesus dengan orang lumpuh seperti di ya, bagaimana reaksi Anda posisi melihat orang lumpuh itu? Mungkin Anda mengerutkan kening waktu mendengar Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Posisi Anda adalah orang lumpuh. Ya, mungkin kita semua mengerutkan kening waktu mendengar Yesus bertanya, maukah engkau sembuh, Geri? Maukah engkau sembuh, Ibu Eti Tumuri? Maukah engkau sembuh, Ibu Nana, Ibu Pungki? Maukah engkau sembuh, Ibu Nita Simorangkir? Maukah engkau sembuh, Dr. Hari Zakaria di Sydney, Australia? Tentu dong, kita ditawarkan kepada Bapa yang luar biasa, penyembuh kita, kekuatan kita. Kita mau sembuh ya. Salam Bapak Ibu Saudara, dengar suara saya? Dengar Halo? Pak Giri. Ya, sorry soalnya wajah saya Anda tuh nggak ada semua di sini di handphone saya. Iya, Ya, saya ada anak-anak. lanjut ya. Kening Anda mungkin akan lebih berkerut lagi ketika mendengar jawaban si lumpuh. Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai guncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendoli aku. Jadi orang lumpuh itu kerasa khawatir. Apabila air itu mulai bergelombang,
mulai guncang. Dia khawatir banyak orang mendahului dia dan cuek terhadap orang lumpuh ini. Rupanya ia sudah terlalu lama terbaring di sana. Bayangin aja, terbaring di sana berapa tahun? 38 tahun, saudara. Sehingga saat ada orang yang bertanya apakah ia mau sembuh, ia sudah kehilangan niat. Ia sudah kehilangan untuk sembuh. Dan malah mencari alasan kenapa ia tetap sakit. Nah, jadi kebanyakan orang manusia sesama kita lihat di dalam sekeliling kita, putus pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus, capek. Saya udah mencari Yesus, tapi kok belum sembuh-sembuh. Mencari alasan, aku nih sakit, minta dikasihani. Kita jangan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sikap kita harus survive. Bahasa Inggrisnya Pak Hari apa survive Pak Hari? Bisa jelaskan? Hidup kita harus tetap eksis walaupun kita sakit jasmani ataupun rohani kita. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang sehat secara fisik, rohaninya sakit, saudara. Kenapa saya bilang rohaninya sakit? Karena merasa egoisnya lebih tinggi. Akunya lebih oke daripada Tuhan. Ya, saya menyadari, khususnya buat saya sendiri, saudara, bukan buat Anda. Anda mah luar biasa deh. Anda mah rendah hati deh semuanya. Nggak kayak saya tuh egois banget ya. Bu Nancy Timuri tak ketawa, senyum-senyum. Firman Tuhan ini menegur saya, saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di mana-mana pembicara itu kena tegur duluan. Benar nggak, Ibu Pungki? Benar nggak, Ibu Nancy, Eti? Biasanya begitu ya. Firman Tuhan yang akan disampaikan itu kena duluan kepada pembicara, kepada pembawa firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah pedang roh. Jadi apa yang dia bagikan itu pengalaman spirit dia juga untuk bisa dibagikan kepada jemaat. Biar roh jemaat itu bisa terbangun. Amin. Ya. Tanpa sadar, lanjut ya. Tanpa sadar, kita pun suka berlaku seperti orang lumpuh. Tadi ada dosa-dosa, kebiasaan atau hal-hal tertentu yang membuat kita lumpuh. Ya, secara rohani, dan hal itu sudah berlangsung cukup lama. Nah, ini nih lumpuh rohani nih, coba cek pribadi kita tidak mengalami perkembangan signifikan yang kita lihat dalam diri kita masing-masing. Mungkin masih suka ngambek, mungkin masih suka bete, ada lagu Indonesia kan, bete, itu ada lagu Indonesia ya. Itu ada penyanyi rock yang menyanyikan seperti itu. Jangan suka bete, jangan mengucapkan kata bete, soal bad mood segala macam. Di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan tidak ada bad mood. Adanya good mood. Selalu mood kita, perasaan kita, hati kita, keadaan kita itu selalu baik. Selalu sukacita kayak Ibu Nana nih, yes, smile, ya kan? Selalu sukacita. Kayak nggak ada beban gitu, nggak ada tanggung jawab Ibu Nana ini, lepas dari sekarang pengaruh-pengaruh dunia, ya kan? Lu patut contoh sukacita dari Ibu Nana ya. Nah, lumpuh secara rohani. Cek diri, keadaan kita, kejiwaan kita, rohani kita. Apakah kita salah satu di dalam lumpuh rohani ini? Apakah lumpuh rohani itu sudah berlangsung cukup lama, Bapak Ibu Saudara? Berulang kali Tuhan lewat berbagai cara menawarkan kesembuhan. Kesembuhan batin, kesembuhan fisik, kesembuhan rohani. Tetapi kita dengan berbagai alasan menolaknya. Nggak mau Tuhan, masih enak enjoy dengan dosa yang saya perbuat. Ya kan, nggak ada yang tahu tuh. Ya kan?
dosa selingkuh, ya kan, dosa korupsi di perusahaan, ya kan, mulai dari hal kecil dari 200.000, 500.000, 1 juta sampai 1 miliar, ratusan juta, saudara. Dan itu membuat habit itu jadi rusak, saudara. Halo, Salam. Dengar suara saya, Bapak Ibu Saudara? Kedengar, Pak. Ini soalnya gambarnya nggak bergerak-bergerak, soalnya saya takut ke jaringan itu error gitu. Ya, berulang kali Tuhan lewat berbagai cara menawarkan kesembuhan. Tetapi kita dengan berbagai alasan menolaknya. Karena sudah terlalu lama hidup dengan ikatan tersebut, ikatan dosa ya, ikatan dosa. Bahkan mungkin kita berpikir tidak ada harapan lagi untuk kita dipulihkan. Nah, kita berpikir, aduh, aku nggak ada harapan lagi nih untuk sembuh. Ya, ke dukun, ke alternatif, ya kan, ke orang pinter, berlarinya ke sana. Apalagi dari suku Batak, tuh di daerah Danau Toba banyak yang ibadah setiap minggu rajin banget, tetapi kalau sakit ke dukun, bukan datang kepada Tuhan. Dan bukan datang kepada rumah sakit check up penyakit secara fisiknya apa yang terjadi. Ya, makanya banyak di daerah Tanah Batak itu, di daerah Danau Toba itu dukun beranak. Ya kan, dukun kesembuhan. Imannya di dua kaki. Satu ke Yesus, satu ke ilah lain. Satu ke Yesus, satu ke okultisme, penyembahan berhala. Nah, kabar baiknya tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan selama kita mau membuka diri. Nah, buka diri nih. Buka diri kita, buka hati kita, buka roh kita, buka jiwa kita. Tuhan, setiap hari aku mau sembuh Tuhan. Dari akar kepahitan. Pendeta ini Tuhan ngomongnya jutek Tuhan. Sikapnya jutek Tuhan. Aku merasa dihakimi Tuhan. Masa salaman aja dia tidak memberikan senyum, dia buang muka Tuhan. Buang jauh-jauh muka itu, dia tidak melihat saya. Apakah dia nggak peduli Tuhan? Karena kan begitu ya, kita di gereja ada asyur. Ya kan, asyur itu mungkin menyapa orang lain. Dia salaman dengan saya. Salaman dengan kita. Dia tidak memberikan asyur itu, penerima tamu itu tidak memberikan senyuman terhadap kita. Kita merasa kecewa. Kita merasa kepahitan. Ih, apaan sih nih? Asyur penerima tamu, gua aja dicuekin. Gimana kok pelayanan di gereja ini seperti ini? Nah, langsung menghakimi saudara. Dari hal kecil ini, Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan. Jangan sampai kita sakit rohani ya. Bapak Ibu Saudara, itu paling bahaya kalau sakit rohani. Tapi kalau sakit jasmani, dalam sekejap Tuhan pasti bisa sembuhkan. Ada amin. Seperti orang lumpuh itu 38 tahun. Dia berharap ada mujizat. Tidak ada yang peduli sama dia. Cuek, bebek, orang berlari lalu lalang di kolam Bethesda itu. Dia cuek, nggak ada yang menolong. Tetapi pada saat Yesus menghampirinya, Yesus berkata dengan lembut, maukah engkau sembuh Ibu Nana? Maukah engkau sembuh Ibu Etitumuri? Maukah engkau sembuh Ibu Pungki? Maukah engkau sembuh Ibu Nita Simorangkir? Maukah engkau sembuh Dr. Hari Sakaria? Yesus menawarkan sesuatu yang lebih baik, lebih benar di hadapan kita sendiri. Berulang kali ya, Tuhan menawarkan lewat berbagai cara menawarkan kesembuhan. Tapi kita berbagai alasan menolaknya karena sudah terlalu lama hidup dengan ikatan tersebut. Bahkan mungkin kita berpikir tidak ada apa lagi untuk kita dipulihkan. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan
Selama kita masih membuka diri, hati, jiwa, dan roh kita rindukan kesembuhan. Kesembuhan batin, fisik, rohani kita, pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan batasi diri dengan berpikir sudah tidak ada harapan. Ya kan? Tidak ada no hopes bagi setiap kita. Nggak ada harapan bagi setiap hidup kita. Sering pikiran-pikiran kita tuh dicocokin dengan pikiran-pikiran iblis, no hope, nggak ada harapan. No healing, nggak ada kesembuhan. Tidak ada Yesus dalam hidup kita. Selalu kita berpikir negatif terus tentang Yesus. Negatif terus tentang diri kita, saudara. Jangan batasi diri kita dengan berpikir sudah tidak ada harapan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, saudara. Benar nggak? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana waktu kita belajar sekolah, di situ ada jawaban, ada keberhasilan. Tes ujian pasti kita bisa jawab. Tapi yang utama kita berdoa kepada Yesus Tuhan. Benar gak? Ibu guru Eti Tumuri benar gak? Kalau kita belajar pasti ada jalan keluar, kita berhasil untuk menyelesaikan jawaban itu pada saat tes ujian ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan, saudara. Bukalah hati dan biarkan kuasanya membebaskan kita. Jangan terburu-buru. Ini poin terakhir, saudara, sebelum kita berakhir. Jangan terburu-buru menutup pintu harapan akan pemulihan. Ingat, jangan terburu-buru menutup pintu harapan akan pemulihan. Jangan menolak uluran tangannya yang menawarkan kesembuhan. Siapa? Yesus sudah menawarkan kesembuhan batin, kesembuhan fisik, kesembuhan rohani. Ya, jangan menolak uluran tangan Yesus. Terima aja. Pada saat kita membutuhkan tangan Tuhan, Yesus menopang tangan kita, mengangkat tangan kita sehingga kita sanggup berdiri berjalan bersama-sama dengan Yesus. Terkadang kita diajak jalan sama Tuhan, diangkat tangan kita, bangkit dan berdirilah engkau menjadi sembuh. Ayo ikut bersamaku. Terkadang manusia enak dengan dosanya. Benar nggak? Bapak Ibu Saudara, kita menyadari benar nggak? Merasa kita udah nyaman dengan diri kita. Merasa kita udah oke, ya kan? Banyak berkat yang kita terima dari hasil pekerjaan kita. Kita nggak sadari itu membuat kita menjadi sombong dan jauh daripada Tuhan. Ini saya alami dulu berapa tahun, lalu saya seperti itu, saudara. Saya merasa nyaman dengan pelayanan saya merasa nyaman dengan pekerjaan saya mulai sombong, saya mulai hedonisme, mulai shopping sana sini, nggak peduli dengan orang sekeliling saya. Dan saat itu saya ditegur Tuhan dengan luar biasa. Maukah engkau sembuh? Saya tanya, maukah engkau sembuh Ibu Nana yang cantik dari Bali? Maukah engkau sembuh Ibu Siti Tumuri, sang guru yang mulia yang mengajarkan banyak hal kepada anak didiknya menjadi pintar? Maukah engkau sembuh Ibu Pungki? Maukah engkau sembuh Ibu Nita Simorangkir dari keluargamu? Maukah engkau sembuh Dokter Hari dari penyakit punggungmu yang sedang mengalami sakit tanggal 6 Mei akan dioperasi? Dokter Hari, saya mau katakan percaya kepada kuasa Yesus. Ada kesaksian, ini sebelum saya tutup, ada kesaksian yang punya penyakit kanker stadium 4. Sudah harapan dokter bilang katakan, engkau tidak akan bisa hidup lagi. Engkau akan mati segera mungkin. Tetapi pada saat itu dia pendeta juga.
Dia terus berdoa sama Tuhan. Dia terus berharap sama Tuhan. Tetapi pada saat mau dioperasi, dia mengalami kesembuhan secara mujizat, ajaib, supranatural itu menjamah kanker stadium 4. Apalagi masalah operasi Dokter Hari, itu hal yang kecil. Saya cuma sarankan Dokter Hari, kita sama-sama di sana, di sorga itu punya stok punggung organ-organ tubuh yang menggantikan organ tubuh Dokter Hari. Minta saat ini sebelum masuk meja operasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya minta Tuhan otoritasmu menggantikan organ tubuh punggung saya yang sakit. Organ-organ tubuh saya yang lemah. Saya minta jantung, saya minta hati baru, saya minta ginjal yang baru. Tubuh yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pasti akan terjadi, saudara. Alam supranatural itu beda dengan alam jasmani. Apa yang kita ikat di dunia, apa yang kita ikat di dalam rohani akan terjadi di dunia. Amin. Apa yang kita imani yang ada sesuai dengan permintaan hati kita terjadi di alam roh dulu, baru terjadi di dalam fisik. Amin. Bisa secara instan, bisa secara proses. Yang terjadi di dalam fisik. Mungkin engkau merindukan anak. Masih seperti Sarah. Belum hamil-hamil. Mungkin engkau mengalami hal seperti itu. Mungkin engkau mengalami mengidam mobil atau rumah. Tetapi engkau belum mencapai mobil dan rumah itu, belum mendapatkannya. Di dalam alam roh engkau membayangkan mobil itu Tuhan, rumah itu Tuhan, walaupun mungil, tipe 21 Tuhan, aku mau Tuhan. Aku capek ngekos dulu, aku capek ngontrak terus Tuhan. Aku mau rumah itu Tuhan. Bawa pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab. Amin. Amin, saudara. Mari kita bangkit. Yang saya tekankan ini adalah tentang tema seorang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda tidak ada yang caring. Memang saudara, sekeliling kita itu saya sadari. Di saat kita jatuh, di saat kita mengalami kesakitan, lumpuh, ataupun mengalami sakit penyakit, nggak ada yang peduli. Mengeluarkan uang saja untuk membantu kita, nggak ada yang peduli, nggak ada yang caring. Itu manusia, saudara. Tapi Tuhan tak pernah dia menutupkan mata dia terhadap kita. Dia melihat dan mengatasi dan mengamati seperti CCTV. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini dia tahu, saudara. Bahkan sebelum kita berbohong pun, berdosa pun, sebelum kita mengucapkan dia sudah tahu terlebih dahulu nih, anakku akan berbohong nih. Anakku akan mengkhianatiku nih, seperti itu saudara. Jadi saya ajak Bapak Ibu Saudara, maukah engkau sembuh? Maukah Gary sembuh? Amin, aku mau sembuh. Dan itu sudah Tuhan buktikan. Saya tidak jadi donor darah pada tanggal 1 Februari kemarin. Karena pada saat posisi rumah sakit di Jabodetabek itu dengan pasien COVID yang Omikron. Saya dirawat jalan oleh kakak saya di rumah saya, di kakak saya di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dan saya tetap sehat, saudara. Apa yang diprediksikan dokter dalam seminggu itu saya akan mati? Enggak terjadi apa-apa. Karena saya minta donor darah langsung dari Tuhan. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama, itu kita mengambil darah orang lain, nyawa orang lain itu sebenarnya nggak boleh. Darah orang lain dikasih ke kita itu nggak boleh loh. Tapi kita mendonorkan darah itu nggak apa-apa. Misalkan Ibu Eti punya donor darah O,
yang memberikan ke PMI, itu nggak apa-apa. Tetapi kita nggak boleh. Makanya kakak saya ngambil sikap, udah rawat di jalan aja. Kamu percaya, Gary? Ada darah Yesus yang lebih mulia daripada darah manusia. Ya, saya percaya, Kak. Dan pada itu kesaksian saya mendapatkan mimpi 2 kali. Saya didatangin Yesus. Dan Yesus berkata dengan lembut, saya ingat banget. Dengan muka yang bercahaya, saya nggak bisa melihat mukanya saudara. Wajahnya tuh penuh dengan kemuliaan. Saya cuma ngelihat jubahnya yang putih bersinar. Dia berkata, engkau belum tiba saatnya bersama dengan aku, anakku. Yang saya mau inginkan, lakukan tugasmu dan tanggung jawabmu, yaitu melakukan aman agung, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Jadi diberikan saya kesempatan untuk 1 kali kehidupan. Untuk kembali secara fisik saya menghirup udara yang segar. Bapak, Ibu, Saudara, saya begitu terharu, saya begitu nangis. Saya bilang, Kak, aku mendapatkan mimpi, Tuhan tuh datang menyampaikan saya. Ternyata Tuhan itu, Yesus tuh masih sayang. Saya masih banyak dosa, Kak. Saya belum kudus di hadapan Tuhan. Saya masih suka banyak bohong-bohongnya kepada Tuhan Yesus, Kak. Tapi Yesus datang menghampiri saya, Kak. Kata kakak saya, yaitu Yesus mengasihi kamu, Ger. Yesus tidak melihat dosamu. Dan Yesus mengangkat saya, saudara. Orang banyak mencibir saya. Hingga sekarang orang mencibir saya karena saya punya penyakit HIV, saudara. HIV itu bukan karena berhubungan intim, saudara. Tapi karena saya tuh, karena saya punya diabetes, mungkin masa lalu saya itu yang mengakibatkan tertimbunnya dosa itu. Saya kan suka free sex dulu ya, saudara, sebelum bertobat. Sekitar 20 tahun saya suka free sex dulu sampai 10 tahun, dan saya hidup kamuflase. Dan hasilnya, buahnya apa yang saya tabur itu sekarang saya terima. Saya HIV, saudara. Saya jujur aja, saya nggak mau orang lain mencibir saya nggak peduli, saudara. Orang mau ngomong saya punya penyakit AIDS, punya penyakit HIV. Mungkin Ibu Nancy tidak tahu saya punya penyakit HIV. Tetapi ini coba ditekankan oleh pendeta Ibu Meti Agustina. Biar aja lah orang menggosipin saya, hidupnya nggak bener, whatever. Orang tidak melihat hidup kita sekarang, saudaraku. Orang bisa melihat, menjudge kita, menghakimi kita hidup yang dulu. Orang menganggap kita buruk, saudara. Orang yang menganggap orang kita tuh buruk itu tidak bisa move on. Menganggap pendeta itu buruk, punya masa lalu, suka berzina, suka berselingkuh dengan wanita lain. Banyak, saudara. Ada pendeta yang suka keluar kota itu, suka booking cewek, ada di hotel. Ditawarkan, ada, saudara. Dan jatuh dalam dosa. Karena kita masih manusia, kita masih punya daging. Manusia ini lemah. Dan saya jujur akui itu di hadapan Tuhan. Dan saya bersaksi, saya punya penyakit HIV. Kayak gituin. Kepada anak muda, kepada jemaat Tuhan di gereja lain juga. Tapi mereka melihat keberadaan saya. Bu Nancy, lihat dong, sekarang saya sudah sehat. Dari 48 kilo, saudara. Sekarang udah menjadi 60 kilo. Berasa badan saya nafas saya sesak. Saya coba bilang sama Tuhan, cukup Tuhan 60 kilo aja, saya nggak mau seperti dulu lagi 80 kilo, 70 kilo. Karena pada saat posisi saya sehat itu, bernapas aja susah, saudara. Naik gunung aja susah, hiking aja susah. Napas saya terengah-engah, tapi saya bersyukur dengan posisi sekarang. Tuhan, Engkau luar biasa, menjadi kesaksian. Apalagi Tuhan tahu sebelum pandemi ini 3 tahun, 4 tahun yang lalu, Tuhan
suruh saya untuk menciptakan lagu Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Itu lagu ciptaan saya, saudara. Mungkin saya udah share masing-masing, termasuk Ibu Pungki, termasuk Ibu Nita, termasuk Dokter Hari. Lagu ciptaan saya dan saya nyanyikan di Menara Doa Segala Bangsa. Dan saya juga nyanyikan lagu itu di setiap ibadah gereja mana aja, terutama di GBI. Dan mereka respon atas lagu itu. Ini saya baru dengar, Pak Geri, ini lagu siapa? Lagu saya. Enaknya diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 4, saudara. Mazmur 84 ayat 1 sampai 4. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat bagaimana di saat kita mengalami pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Liriknya ada seperti itu, saudara. Saya ambil dari situ. Terinspirasi dari situ, saudara. Saya bukan mencari popularitas, bukan. Saya bukan seperti Jason Sang atau Maria Sandi, ya kan. Bapa sentuh hatiku, bukan seperti itu, saudara. Atau mungkin Melita yang kakaknya meninggal Indonesian Idol, sekarang dipakai Tuhan kemana-mana, menjadi berkat kesaksian. Saya bukan tipe seperti itu. Cuma saya bilang, Tuhan, jikalau lagu ini berkenan Bapa, biarlah lagu ini jadi berkat bagi semua jiwa sampai ke seluruh dunia, Tuhan. Tetapi saya lihat responnya, komennya, Ibu Nancy, Ibu Pungki, di dalam komen tuh hampir 80 komen. Tentang lagu saya, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Lagunya enak ya. Bapak Ibu Saudara, bukan karena enaknya, tetapi karena saya mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak mengalami Tuhan? Cek pribadi. Pernah nggak mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi? Cek pribadi kita masing-masing. Pernah nggak? Kalau pernah, bagikan kepada saudara kita, saudara kandung kita, sepupu kita, ayah kita, orang tua kita, sekeliling kita, tetangga kita, kota kita, bagikan. Siapa Yesus itu, saudara? Jangan takut untuk dianiaya. Jangan takut seperti MKC. Jangan takut. Memang pengikut Tuhan tuh harus, ada ayat mengatakan, harus siap dianiaya. Itu udah resiko kita, saudara. Itu udah bagian kita dianiaya. Karena kita rindu bahwa kebenaran itu tidak akan kebenaran itu akan terungkap. Kebenaran itu akan menghampiri mereka. Itu tugas dan tanggung jawab kita, saudara, buat sesama kita. Ya, kalau kita cuma fokusnya ke Tuhan, tetapi kita nggak bagi kebenaran itu, nggak bagikan Yesus itu sama sekali, ibaratnya tong kosong yang bergemerincing, yang cuma ngomong doang. Dia menjadi pelaku. Sedikit takut, nanti takut dianiaya, takut dibully, takut di ghosting, saudara, di pekerjaan kita. Jangan. Terutama dalam sikap perlakuan perbuatan kita. Ya kan, kayak Ibu Nancy, Ibu Eti nih, dari posisi kerjaannya guru, ya kan. Kita membagikan sesuatu yang benar-benar anak didiknya itu harus lebih daripada gurunya. Biasa gitu ya, Bu ya. Harus lebih pintar, lebih pandai. Tapi saya yakin Ibu Nancy itu mengalami Tuhan, dan Ibu Nancy itu membagikan spiritualitas yang ada dalam anak-anak pemahaman Alkitab. Disisipin hal yang kecil-kecil dulu ya, Bu Nancy ya. Ya, bangun pagi kita harus doa, jangan cari makan dulu, jangan cari WA dulu ya, Bu Nancy. Jadi hal yang kecil itu kasih motivasi buat anak-anak didiknya. Nanti yang Kristen kasih yang biar anak-anak didiknya bertumbuh. Yang di luar Kristen juga Ibu Nancy mulai memberikan pemahaman yang benar-benar pemahaman yang benar dari Kristus.
Sebab yang benar adalah Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang melalui aku, dia akan selamat, saudara. Percaya ayat itu ya, saudara ya. Dia Alfa dan Omega. Sebelum Yesus jadi manusia, dia udah ada dalam bentuk roh. Dia itu menjadi Allah. Ya, sehingga dia menjadi serupa dengan gambar kita. Dia jadi manusia. Nggak ada loh di luar kekristenan Tuhan kita menjadi manusia. Coba cek. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh Tuhan yang mengorbankan dirinya bagi setiap manusia. Nggak ada tuh. Hanya siapa? Satu, Yesus. Ada lagu sekolah minggu, Yesus itulah satu-satunya penebusku yang sungguh, dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua, oh haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga, oh haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Ibu Pungki kita ketawa, senyum-senyum aja. Itu saudara, Yesus itulah satu-satunya. Kita berlaga seperti anak sekolah minggu aja deh, anak kecil. Ya, anak kecil kan memberikan kasih itu kan secara cuma-cuma ya saudara ya. Walaupun sebentar-bentar dia marah sama temannya. Berapa detik kemudian dia baik, ngajak main temannya lagi. Ya kan? Polos seperti anak kecil. Bukan bodoh seperti dunia dianggap, bukan saudara. Tapi kita polos, kita memberitakan aja kasih Yesus itu dalam kehidupan kita. Tawarkan kepada sekeliling kita. Hai, kepada tukang bakso, kepada tukang ketoprak, kepada tukang obat farmasi. Bapak maukah kau sembuh, Bapak? Kalau orang Ambon bilang, Seng, Bapak, maukah engkau sembuh, Bapak? Gitu ya. Ya, Bu Pungki ya. Saya nggak tahu loh ke Ambon. Saya belum pernah ke Ambon. Saya minta pelayanan ke Ambon Tuhan pasti jawab. Ke Papua, NTT saya belum. Cuma 3 kota itu yang belum, saudara. Saya yakin percaya Tuhan pasti jawab. Dokter Hari, ingat pesan saya. Ya. Ucapkan, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Ya udah. Ucapkan minta organ tubuh yang ada dalam Dokter Hari dan ada dalam surga terjadi dalam hidup Pak Hari. Sebelum meja operasi itu akan menyayat-nyayat punggung Pak Hari, tidak akan terjadi. Kalau Tuhan nggak berkenan, itu akan terjadi. Dan kalau Tuhan nggak berkenan, Pak Hari akan dipulihkan dan disembuhkan. Amin. Orang mati udah 3 hari bau bangke, busuk. Siapa saudara? Lazarus. Tuhan bangkitkan. Kita baru perkara kecil, sakit punggung, baru tiroid. Kayak kemarin saya tiroid waktu sakit tuh. Selama batuknya nggak berdahak, saudara. Sebelum saya jatuh sakit itu selama tanggal 5 Januari, di sini kayak tiroid, ada timbul benjolan. Tapi sekarang saya udah sembuh tuh, saya cuma bilang ini tepuk tangan dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Bahasa Inggrisnya saudara, in the name of Jesus. In the name of blood of Jesus. Udah, sembuh. Sembuh saudara. Kuasa perkataan itu saudara, yang bisa menyembuhkan hati, fisik kita, batin kita, jiwa kita, dan roh. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya mau bagikan. Yuk kita di New Life ini sama-sama membagikan hal-hal yang baik dan benar. Bukan hanya baik doang, tapi yang benar. Orang yang benar pasti tentu baik. Orang yang baik belum tentu benar, saudara. Amin. Kita menggambarkan kebenaran itu ada dalam hidup kita, saudara. Percaya saja, Yesus pasti akan bertindak dalam kehidupan kita. Terima kasih. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyampaian firman Tuhan.
Kami teringat Tuhan Yesus di dalam kolam Bethesda itu Bapa. 30 tahun orang lumpuh dan tidak ada yang caring, tidak ada yang peduli untuk mengantarkan orang lumpuh itu masuk ke dalam kolam itu Tuhan. Tetapi pada saat Yesus datang menghampiri dia dengan lembut, Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh, anakku?" Kami yakin percaya Bapa, tawaran yang sangat memberikan kami kemajuan untuk membangkitkan diri kami sembuh dari penyakit kami, dari fisik kami, dari jiwa kami dan roh kami Tuhan. Kami mau terus disembuhkan dari berbagai-bagai macam hal. Kami tidak mau negative thinking Tuhan, kami tidak mau hal itu menimpa setiap kami sebab penyakit itu bukan datangnya dari Tuhan, tetapi datangnya dari diri kami sendiri, dari iblis yang mendatangkan kutuk dalam hidup kami, yang tidak mengontrol pola makan kami, yang tidak bisa mengontrol kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berlaku setia dan hidup kudus di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan itu yang mengena setiap hidup kami, yang menempelak hidup kami. Dan kami saat ini mau berubah. Kami mau memperbarui komitmen yang baru Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pengiman yang menguatkan, mengubahkan paradigma kami yang salah selama ini Tuhan. Pikiran kami selama ini yang salah Tuhan, akal budi kami selama ini Tuhan, salah Tuhan. Selalu mengandalkan dunia kesehatan, selalu mengandalkan rumah sakit, tapi tidak mengandalkan Engkau Tuhan, sebab Yesus terlebih dahulu mati di atas kayu salib dan darahnya yang suci dengan darahnya yang gratis membayar hidup kami untuk kami menjadi sembuh. Firman Tuhan mengatakan, datanglah orang yang letih lesu dan berbeban berat. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap hidup kita. Percaya saya, percaya saja saudara. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Maukah engkau sembuh, Gary? Saya mau Tuhan sembuh. Hati hidup saya mau sembuh Tuhan. Pikiran saya mau sembuh Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kami Tuhan. Terima kasih firman Tuhan terus tidak akan berlalu begitu aja. Tetapi tertanam dan rema Tuhan. Walaupun firman Tuhan sudah berakhir pada saat ini, tetapi firman Tuhan itu akan kembali kami ingat Tuhan Yesus sepanjang hari Sabtu ini Tuhan sampai nanti kami tidur. Maukah engkau sembuh anakku? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Sama-sama dengan saya, katakan amin. Amen. Terima kasih Pastor Kenny. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang layak kami puji, kami sanjung Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik dan teramat baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu kami pulih, dengan firman-Mu kami sembuh. Oleh karenanya Tuhan, mari Tuhan, terus Kau ajarkan kami Tuhan, Kau tambah-tambahkan iman marifat kami, agar kami lebih dan lebih mencintai firman. Kami mampu merenungkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kalau Kau sudah memberkati kami semuanya Tuhan, dan Kau berkati Pastor Gary Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah kami tambah semangat Tuhan, karena ada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Oleh karena urapi terus Pak Gary Tuhan, supaya apa yang menjadi pelayanannya, apa yang menjadi kerinduannya semuanya bisa terpenuhi semuanya, dan dia akan melayani dimanapun berada sesuai Engkau mengutusnya Tuhan. Dan mari Tuhan urapi dengan urapan yang dahsyat di Pastor Gary. Juga Tuhan, rawatan-Mu bagi Pastor Gary dan keluarganya Tuhan, semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai terus dan pakai terus Tuhan, di dalam memimpin pujian, di dalam menyampaikan kebenaran firman, di dalam angan-angannya, cita-citanya untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, bukan kemuliaan Pastor Gary. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau peduli dengan Pastor Gary Tuhan, terima kasih. Bahkan Kau sudah membuktikan bahwa Pastor Gary sudah sembuh dari penyakit. Terima kasih Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan adalah pengalaman yang manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga mengalami seperti Pastor Gary. Terima kasih.
yang lawan dengan Engkau mengalami bersama Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk Pak Hari, dan yang pagi hari ini masih setia bersama-sama dengan kami. Tetap mari Tuhan cengkeram hati Pak Hari supaya dia lebih dan lebih lagi mengasihi, supaya Pak Hari lebih dan lebih lagi memahami, mengetahui, beriman teguh Tuhan bahwa Engkaulah segalanya bagi Pak Hari, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kau tidak pernah meninggalkan Pak Hari dan keluarganya. Semuanya Kau cukupkan. Sakit bukanlah masalah bagimu Tuhan. Kau sanggup. Kau sanggup. Kau sanggup Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua apa yang menjadi pergumulan Pak Hari, Engkau sanggup menyelesaikannya. Makasih Tuhan Yesus. Dan juga untuk link Zoom New Life ini Tuhan, mari Tuhan yang dikelola oleh Pak Hari, mari Engkau menjamahnya, Engkau melawatnya Tuhan, Engkau ada di dalamnya dan Engkau selalu hadir. Kami mengucap syukur supaya link ini menjadi berkat bagi semua siapa saja yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pak Hari yang sudah menjadi berkat bagi kami semua dan bagi setiap jiwa yang mendengar melalui itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Ibu Nita sedang mengalami serak-serak batuk Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melawatnya Tuhan. Engkau menjamahnya, Engkau menyembuhkannya Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Engkau ada di sini, Engkau ada di dalam hati Ibu Nita Simorangkir. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sanggup Tuhan, Engkau mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pakai Tunika sebagai alatnya Tuhan, dimanapun berdiri, dalam mengelola yayasan yatim piatunya Tuhan, juga dalam mengelola apa saja yang dia kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu, biar semuanya berhasil Tuhan, karena dia percaya Engkau ada dan Engkau menjaga, bahkan Engkau menuntut. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyakit kecil bagi Tuhan, terima kasih kesembuhan, kepulihkan, dan kerinduan untuk semakin memperdalam firman Tuhan, semakin lekat erat dengan Engkau urat itu. Terima kasih Engkau memberikan kepada Ibu Nita semangat. Kami juga berdoa untuk Ibu Eti Tumuri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karyanya sebagai guru. Terima kasih Tuhan, pakai Ibu Eti Tuhan sebagai alat-Mu supaya apa yang dilakukannya berhasil bersama Tuhan. Sebagai pendidik, sebagai guru Tuhan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan tambahkan hikmat malaikat kepada Ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadikan keluarganya semua dalam pergumulannya, dalam permasalahannya, Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Ibu Eti semakin semangat, semakin kuat, semakin sehat. Engkau terus bersamanya dan Engkau terus menggendongnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sebagai pemimpin dari Roh Kudus sendiri akan mengambil alih semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Nana Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pergumulannya, Engkau menjawabnya. Apa yang menjadi masalahnya, Engkau sendiri yang menyelesaikan. Untuk calon suaminya Tuhan, berikan suami yang terbaik, yang berasal dari Engkau, pasti terbaik. Seorang suami yang takut akan Tuhan, takut akan Allah, dan taat kepada Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi Ibu Nana. Dan kesetiaannya di dalam ibadah subuh ini biarlah Engkau perhitungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memiliki kesempatan yang luar biasa di dalam kami memuji, memuliakan dan mendengarkan sabda melalui link ini. Demikian juga untuk Nana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Engkau lawat, yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, yang bimbang Engkau perketatkan Tuhan. Engkau menjamah mereka Tuhan. Mari hadirkan mereka di suatu saat pada saat mereka bangun pagi, pada saat mereka malam-malam hari berkumpul bersama-sama Tuhan. Engkau sendiri yang menghadirkan mereka. Dan roh tinggal di dalam hati mereka, hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba yang tidak bersama kami pada hari ini, tapi Engkau bersama mereka. Untuk pendeta suami Tuhan, apapun yang dilakukan untuk pembangunan gerejanya, Engkau campur tangan.
dalam memberitakan Injil, dalam melayani jemaat. Juga untuk Pak Tommy, Tuhan, Engkau melihat juga keadaannya, Tuhan, kondisinya, Tuhan. Engkau menjamah dan memberkati Tommy. Pelayanannya, biarlah pelayanannya tidak sia-sia, tapi semua itu hanya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Untuk Bapak Stevie, Tuhan, mari Tuhan, Engkau jamah Stevie dan keluarganya. Engkau berkati pelayanannya. Juga untuk Bapak Harun dan istri, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menjamahnya. Juga untuk Ibu Repka, Bapak Edi, Bapak Mbita Lino, Bapak Efrianto, Bapak Handoyo, juga Pastor Nelson yang saat ini bersama kami. Biarlah hamba-hamba Tuhan ini, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang mengirimkan berkat-berkat dengan kasih. Terima kasih berkat-berkat. Apa yang menjadi kebutuhannya, Engkau maha tahu. Dan Engkau memperlengkapi dengan senjata kemampuan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kami tidak sebutkan. Satu persatu yang lain Tuhan, mari Engkau sendiri Tuhan menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan untuk hamba sendiri Tuhan, biarlah hamba tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami akan melanjutkan doa kami Tuhan. Mari biar Engkau sendiri yang akan campur tangan di dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bu Eti. Ya, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji sepanjang hidup ini. Kami ada lagi di pagi ini mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih anugerah sukacita yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami di pagi ini. Pagi ini Bapa, kami akan doakan akan pemerintah kami, dari pusat hingga ke RT RW kami Bapa. Kami mohon daripadamu berkati pimpinan kami, Presiden, Wakil Presiden, anggota-anggota Dewan. Kami minta Engkau memberkati mereka semua dengan tugas dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Kami percaya bahwa Allah menuntun memimpin mereka dalam memimpin negara ini Bapa. Tuntunlah mereka Bapa, jaga pelihara kehidupan mereka. Bapa, buat yang terbaik untuk negara ini Tuhan Yesus. Mungkin ada ancaman-ancaman yang akan datang, yang terjadi dari saudara-saudara kami yang tidak seiman untuk menjatuhkan pemimpin ini Bapa. Tapi kami percaya bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang menahan semua amarah mereka, Allah yang menghancurkan kuasa-kuasa mereka Bapa. Tuntun orang-orang yang mau melakukan kejahatan itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat itu. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas semuanya Bapa. Bapa yang baik, kami juga doakan akan gubernur, wali kota kami. Kami doakan akan kampung-kampung kami, RT-RT kami, RW kami. Kami serahkan mereka semua pada Tuhan, untuk Tuhan tuntun pelihara mereka semua Bapa. Dalam tugas dan pekerjaan mereka yang Tuhan berikan kepada mereka Bapa. Biarlah mereka melakukan semua itu dengan takut akan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga serahkan akan negara-negara yang ada dalam gejolak peperangan. Biarlah Allah melakukan mujizat bagi mereka Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa dalam semua hal ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dengan negara-negara yang bergejolak Tuhan. Biarlah Allah memberkati dan Allah memberi yang terbaik bagi mereka. Kuasai mereka Bapa. Ajari mereka dengan tidak membunuh, tetapi ajari mereka dengan cinta kasih Tuhan sendiri yang akan terjadi bagi mereka. Kami juga doakan akan Papua, yang mana dalam peperangan, Tuhan tolong negara kami ini Bapa.
Papua yang bergerak dengan semua apa yang mereka lakukan untuk melepaskan NKRI. Biarlah Allah berperkara dengan mereka Bapa. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan saja yang akan terjadi. Anak-anak Tuhan yang di dalamnya, Tuhan gerakan hati mereka. Sadarkan mereka apa yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan ada dan Tuhan menyertai, menjaga saudara-saudara kami di Papua. Tuhan juga menjaga TNI dan Polri dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kami percaya ada mujizat Tuhan bagi mereka Bapa. Lindungi mereka, bungkusi mereka dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu Bapa, supaya mereka tetap diselamatkan oleh Tuhan. Berkati kami semua Bapa dalam kasih dan rahmat Tuhan. Berkati akan ibadah ini juga Bapa. Kami minta Engkau selalu ada menyertai pemimpin yang memimpin Bapa. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dalam melayani-Mu. Kami serahkan kehidupan seanterunya pada Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau saja yang berperkara dalam semuanya Bapa. Kami tahu, kami tidak bersatu, kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami hanya melalui Zoom ini, kami percaya Allah akan berperkara dengan semua apa yang kami kerjakan. Karena kami tahu tanpa campur tangan Tuhan, sia-sia semua usaha dan kerja kami. Maka itu kami mohon Tuhan, tuntun, jaga, pelihara kami semua. Meskipun kami terpisah, tapi kami yakin bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya dan mengimani Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami kalau kami berbuat kesalahan. Lalu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang kami sembah, akan selalu menyertai dan memberkati kami. Amin. Karena pada saat nanti hari A-nya tidak jadi dioperasi, ya kami yakin percaya kalaupun nanti dioperasi itu atas kehendak-Mu Tuhan. Amin. Jangan biarkan dia merasa khawatir, takut dan getar, tetapi berikan tingkat kekuatan pengharapan akan kepada Yesus Kristus buat kehidupannya Bapa. Amin. Dan semakin mengenal Engkau secara pribadi dan semakin dekat dengan Engkau. Berpengharapan teguh atas Engkau Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada pisau apapun yang menghampiri Amin, amin, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. hari Bapa di saat pengoperasian nanti Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat sehati. Di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus. Kami perlu mujizat-Mu. Engkau nyatakan di dalam kehidupan Dokter Hari Tuhan. Darah Yesus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Darah Yesus. Berkati keluarga Dokter Hari dengan kedua anaknya, istri yang begitu mendukung pelayanan dan pekerjaan Dokter Hari sebagai dokter bedah jantung. Kami percaya Bapak, Engkau terus memberikan terus berkat pasien-pasien untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan bisa menjangkau juga jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum percaya dengan Engkau, dan memberikan kabar keselamatan, yaitu Injil Kerajaan-Mu di antara pasien-pasien yang lain Bapak. Amin. Tapi dalam mulutnya nih Bapak, untuk memberitakan kasih-Mu, untuk memberitakan mujizat-Mu dalam kehidupan pasien-pasien yang akan dihadapi Tuhan. Amin. Engkau memberkati dana, Engkau memberkati rumah sakit yang menangani konsultasi, pengoperasian untuk Dokter Hari Bapak, berkati yang menangani dokter yang spesial untuk menangani operasi itu Bapak. Biarlah mujizat-Mu kami mau lihat, kenyataan-Mu kami mau lihat ada Yesus di dalam kehidupan Dokter Hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Terjadi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini untuk komunitas di tempat ini Bapak. Berkati satu persatu, Ibu Pungki, Ibu Nana, Ibu Eti Temuri, Ibu Nancy, Ibu Nita Sumurangkir, Dokter Hari, dan yang lain yang
tidak bisa kami sebutkan, yang pernah melayani di tempat ini sebagai pembawa firman, worship leader, pendosepat, dan lain sebagainya. Engkau memberkati setiap mereka seperti Engkau memberkati pada saat ini di dalam New Life ini, Bapak. Terima kasih, Bapak. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari setiap kita angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Darah Yesus. Terima mujizat, terima penyertaan Tuhan yang sempurna. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna daripada penghiburan Yesus Roh Kudus terjadi atas hidupmu sampai nanti kita berjumpa Yesus di atas awan-awan dan kekal permai sampai selama-lamanya. Diberkatilah bisnismu, diberkatilah usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anakmu, suamimu, cucu menantumu, dan usahamu, pekerjaanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Amin.